Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Dwi Putra dari TI21A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang maksud dengan sistem data. Mari saja kita langsung ke videonya. Oke, langsung saja kita mulai kepada sistem basis data. Tapi sebelum itu, apa sih arti dari sistem basis data? Nah, pengertian dari sistem basis data ialah atau biasa disingkat sebagai SBD, merupakan sekumpulan basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama-sama. Personil yang merancang dan mengelola basis data, teknik-teknik untuk merancang dan mengelola basis data, serta sistem komputer yang mendukungnya. Jika memang harus dirancang dan juga dikelola, bukannya itu berarti kita harus menyusun juga. Tentu saja, karena di sini kita akan lanjut kepada penyusunan basis data. Dimulai dari bit, adalah satu sistem angka biner yang terdiri dari dua macam nilai. Ada 0 dan juga angka 1. Lalu ada byte, berbeda dengan bit. Adalah bagian terkecil yang dapat dialamatkan dalam memori. Lanjut nomor 3 ada file, merupakan sekumpulan byte atau karakter yang mempunyai makna. Nomor 4 ada agregat data, adalah sekelompok rinci data yang mempunyai ciri tertentu dan diberi nama, seperti data bernama tanggal, terdiri atas file hari, bulan, dan juga tahun. Lanjut ada record, yang disebut juga atau sebagai tuple atau rekaman, merupakan sekumpulan file yang saling berhubungan. Lanjut ada file, bukan file tapi file, berbeda dengan file. File adalah sekumpulan record. Dalam satu file masing-masing record mempunyai jumlah file yang sama. Lanjut ada basis data. Disebut pula sebagai koleksi data atau pustaka data, adalah sekumpulan dari bermacam-macam file. Bisa dibilang perpustakaannya file. Lanjut nomor 8 atau yang terakhir, ada sistem basis data. Sistem yang bertugas memanajemen record menggunakan komputer dan untuk menyimpan maupun mengambil kembali informasi-informasi yang diperlukan oleh si pemakainya. Tapi kira-kira apa ya manfaat yang kita bisa ambil dari basis data? Tenang saja, ada manfaat yang bisa kita ambil dari basis data. 1. Keakuratan. Pemanfaatan pengodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan atau batasan tipe data, domain data, keunikan data, dan sebagainya, dan diterapkan dalam basis data. Sangat berguna untuk menentukan ketidakakuratan pemasukan atau penyimpanan data. Yang kedua, ada ketersediaan. Pertumbuhan data, baik dari jumlah maupun jenisnya, sejalan dengan waktu dan akan semakin membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Ada kelengkapan atau completeness. Lengkap atau tidaknya data yang dikelola bersifat relatif, baik terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu. Lanjut, ada kelengkapan atau bahasa kerennya bisa disebut sebagai competence. Lengkap atau tidaknya data yang dikelola bersifat relatif baik terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu. Ada keamanan atau security. Sistem keamanan digunakan untuk dapat menentukan siapa saja yang boleh menggunakan basis data dan menentukan jenis operasi apa saja yang boleh dilakukan. Ada yang terakhir yaitu kebersamaan pemakai. Pemakai basis data seringkali tidak terbatas hanya pada satu pemakai saja atau oleh satu sistem aplikasi saja. Lanjut pada keuntungan basis data. 1. Mengurangi redundansi data. Redundansi. Apaan tuh redundansi? Nah, redundansi data adalah duplikasi atau penyimpanan data yang sama secara berulang dalam beberapa file, sehingga data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Yang kedua, ada integritas data atau akurasi. Integrasi data merupakan proses penggabungan atau penyatuan dua atau lebih sebuah data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data. Lalu ada menghindari inkonsisten data. Apa yang dimaksud dengan inkonsisten data? Yaitu munculnya perbedaan dan juga konflik yang terjadi pada data yang sama-sama disimpan di tempat yang berbeda. Inkonsisten data menghasilkan informasi yang tidak dapat dipercaya karena sulit untuk menentukan informasi yang mana yang benar. Lanjut, ada yang namanya penggunaan data bersama dan juga ada standarisasi data. Nah,
Apa sih itu standarisasi data? Standarisasi data dilakukan untuk menyeragamkan nilai-nilai data yang pada penginputannya formatnya tidak konsisten menggunakan suatu format tertentu sehingga seluruh data menjadi standar. Dan juga yang terakhir merupakan jaminan keamanan data atau security data. Yang namanya keuntungan pasti ada kerugiannya juga. Nah, berikut merupakan kerugian dari basis data. 1. Volume data yang senantiasa bertambah. Maksudnya apa sih? Seperti kebutuhan data dalam memori meningkat, kecepatan pelacakan data menurun, organisasi dan pemutakhiran data lebih rumit, dan juga ada keamanan data lebih rawan. Terus ada yang namanya duplikasi data, seperti pemborosan memori, pemutakhiran data lebih rumit, dan juga ada keterkaitan antar data yang tidak jelas. Dan juga ada yang namanya format dan struktur data yang tidak baku, seperti integrasi data lebih sulit, lebih menghabiskan waktu dan biaya untuk konversi data. Data seringkali tidak kompatibel dan juga pemutakhiran dan validisasi lebih rumit. Ada juga yang namanya keamanan data yang tidak layak, seperti resiko kerusakan dan kehilangan data, resiko penyadapan, penyalinan, dan juga manipulasi data. Dan juga ada kemungkinan serangan virus. Dan yang terakhir, teknologi manajemen data yang tidak memadai. Nilai pemanfaatannya rendah, keamanan data menjadi rawan, dan yang terakhir merupakan kinerja sistem informasi yang menurun. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena kita manusia merupakan makhluk sosial yang sering salah dan juga kesempurnaan hanya ada pada milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.